kita masih ada yang masuk Ibu ini dulu. Nah. Oke. Bagaimana anak-anak tadi ada yang baru masuk ya? Coba Ibu ini sebentar ya. Nah, tadi kita sampai menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri ya. Ibu ulang sedikit ya untuk yang tadi baru datang ya. Nah. Bentar. Nah, tadi kita belajar tentang menghitung hasil pembagian dengan 1 ya. Jadi kesimpulannya adalah jika suatu bilangan dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Jelas ya. Lalu yang kedua tadi kita belajar tentang menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Contohnya tadi 4 dibagi 4 ya. 4 dibagi 4 maka hasilnya adalah 1 kali pengurangan ya. Jadi kesimpulannya, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Sampai materi ini, apakah ada yang bertanya? Ataukah sudah jelas semua? Sudah jelas ya? Jelas ya? Insya Allah udah jelas ya? Kalau sudah jelas semua, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Ya, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menghitung hasil pembagian tiga bilangan. Ya, dari kemarin kita sudah belajar menghitung kalau angka pembaginya itu cuma 1 ya. Misalnya 5 dibagi 5, 10 dibagi 2. Jadi cuma 1 angka. Tapi gimana jika bilangannya itu ada 3? Kalau bilangannya ada 3, baik. Nih, Ibu ada contoh soalnya ya, perhatikan ya anak-anak ya. Nah, ini ada contoh soal 12 dibagi 2 dibagi 3. Di sini ada berapa bilangannya? Ada berapa bilangannya? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ada 3 bilangan ya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya jika ada soal seperti ini? Nah, kalau ada soal yang pembagiannya itu ada 3 bilangan, maka kita akan mengerjakannya dari yang sebelah kiri dulu, paling kiri. Nah. Ya, jadi penyelesaian pembagian 3 bilangan dikerjakan berurutan ya, berurutan dari sebelah kiri. Jadi kalau dari sebelah kiri angka berapa dulu yang kita bagi? 12 dibagi 2. Ya, kita kerjakan yang paling kiri dulu ini. 12 dibagi 2. Jelas anak-anak ya? Ya, 12 dibagi 2 bagaimana caranya? Nah, kita akan mengurangkan angka 12 ini sampai mendapatkan hasil 0. Ada berapa kali pengurangan ya? 12 dikurangi 2 berapa? Ayo. Coba dihitung 12 dikurangi 2 berapa? 10. Oh, pintar Umar, 10 ya. Lalu 10 dikurangi 2 lagi berapa? Ayo. 8. Setelah itu 8 kita kurangi 2 lagi berapa? Ayo. 6. Belum ya, belum sampai 0 ya. Berarti 6 kita kurangi 2 lagi berapa? 4. Ya, 4. Belum sampai 0, kita kurangi lagi. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Belum 0 juga, lalu kita kurangi lagi 2 dikurangi 2 berapa?
0. Nah, sekarang ada berapa kali 2 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengurangan, sehingga hasil dari 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Seperti itu ya. Baik. Kita sudah mengerjakan yang ini nih, yang 12 dibagi 2. Tapi kita belum selesai ya anak-anak ya. Ingat, karena pembagiannya tadi ada 3 bilangan. Kalau kita sudah menemukan hasil dari 12 dibagi 2, lalu kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu hasil dari pembagian 12 dibagi 2 ini kita bagi dengan soalnya tadi berapa? Angka berapa? Yang belum kita bagi angka berapa? Angka? 3 yang ini sekarang. Nah, ini yang ini ya. Jadi hasil dari 12 dibagi 2, kan kita ketemu nih ya. Hasilnya tadi 6 ya. Benar ya? Nah, yang 6 ini kita bagi lagi dengan di soal tadi, yaitu angka 3. Jelas anak-anak ya? Jelas ya? Oke. Setelah itu kita bagi 6 dengan 3. Bagaimana caranya? Masih sama, yaitu dengan cara mengurangkan sampai mendapat hasil 0. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Baik. 3 dikurangi 3 berapa? 0. Jadi ada 2 kali ya. 1, 2. Ada 2 kali pengurangan. Sehingga hasil 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, ini nih. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Nah, jadi hasil dari 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 2. Wah, jelas ya anak-anak ya? Jelas ya? Ulangi lagi ya. Jika kita ada menemukan soal seperti ini, menemukan pembagian 3 bilangan, maka penyelesaiannya adalah kita mengerjakan soal tersebut secara berurutan ya. Dari sebelah kiri dahulu. Sebelah kiri dahulu. Pertama, contohnya seperti soal ini 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Dan hasilnya ini baru kita bagi angka di soal selanjutnya, yaitu 3. Baru 6 dibagi 3, hasilnya 2. Jadi hasilnya dari 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 2. Wah. Baik. Ada pertanyaan atau tidak? Atau sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Sudah ya? Sudah jelas ya, insya Allah sudah jelas ya. Nanti bisa ya kalau ada soal seperti ini ya. Ya, karena sudah jelas, baik kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini sekarang soal apa? Soal cerita ya. Kita ini akan ada soal cerita. Ibu bacakan ya anak-anak ya. Ibu guru membagikan 24 lembar kertas kepada 3 kelompok siswa ya. 24 lembar kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut kemudian dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap kelompok? Ada 24 kertas, lalu dibagikan ke 3 kelompok. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Nah, sudah dibagi ke 3 kelompok nih. Setiap kelompok sudah mendapatkan kertas masing-masing. Nah, di dalam kelompok itu ada 2 orang. Dibagi lagi dengan 2. Nah, kita akan menulis soal cerita ini ke dalam bentuk matematika dahulu ya anak-anak ya. Bentuk matematikanya jadi gimana? Siapa ada yang bisa nggak? Bentuk matematika dari soal ini seperti apa? Ayo. Ada yang bisa? 24 kepada 3 kelompok siswa, lalu dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Nah, ini dia. Bentuk matematikanya adalah 24 dibagi 3 dibagi 2 ya.
24 kertas dibagi ke dalam 3 kelompok, lalu dibagi lagi untuk 2 anak. Ya, jelas ya anak-anak ya. Ini adalah bentuk matematikanya. Jelas ya. Lalu penyelesaiannya gimana? Ayo, mana dulu yang kita bagi dulu? Yang mana dulu? Mana dulu? Ayo yang kita bagi. Ayo. 3. 3. Berapa dibagi 3? Berapa dibagi 3? Ayo. 24 dibagi 3. 8. Hasilnya 8. Oh, hebat. 24 dibagi 3. Lalu 8 ini kita apakan? Diambil lagi. Dibagi lagi. Dibagi lagi. Dibagi dengan lagi. berapa? 2. Dengan 2. Ya, benar. Setelah kita mendapatkan hasil 24, lalu kita bagi lagi hasilnya dengan angka 2. Hasilnya berapa? 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Nah, jadi jawabannya berapa ini? 24 dibagi 3 dibagi 2. Jawabannya yang mana? Yang 8 atau yang 4? Jawabannya. Ayo, jawabannya yang mana? Yang 8 atau yang 4? Jawabannya. Yang? Siapa yang bisa jawab? 4. Benar sekali. Jadi jawabannya bukan 8 ya, tapi adalah penyelesaian akhir kita tadi, yaitu adalah 4. Nah, jadi kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya? Jelas. Nanti kalau untuk soal cerita akan beragam sekali, akan macam-macam bentuknya. Kalau anak-anak membaca ada kata-kata dibagi, berarti itu pasti soal pembagi. Ya, seperti itu ya. Jelas anak-anak ya. Kalau kita sudah jelas, kita lanjut ya ke materi selanjutnya ya. Ya, untuk matematika sudah selesai materinya. Sebelum kita lanjut ke materi SBDP, apakah ada pertanyaan dahulu? Apakah ada yang belum jelas dengan materi yang tadi Ibu sampaikan? Belum habis ternyata. Kurang lagi 3. Ya. Ada yang belum jelas tidak? 9 kurang berapa? Sudah jelas ya? 9 kurang Sudah jelas ya? Baik, nanti kalau masih ada waktu, kita akan coba mengerjakan latihan di Bu Pena ya. Ya, sekarang kita akan lanjut ke materi SBDP. Ya, materinya tentang kerajinan dari bahan alam. Kita lanjut ya. Terus ini. Ya. Berapa? Ya. 3 kurang 3. Bentar. Ya, anak-anak, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Jelas ya? Jelas. Jelas. Kenapa? Asmi, kenapa sayang? Asmi? Ada yang Asmi bertanya? Asmi dan Adelia. Coba Asmi. Kenapa Asmi? Adelia? Ya, nanti kalau selesai materi kita akan ada lagi ya tanya jawab ya. Sebentar Ibu lanjutkan dulu materinya ya sekarang ya. Karena sekarang sudah menunjukkan hampir 8:30 ya. Kita lanjut ke materi SBDP ya. Nah, baik. Nah, anak-anak, ini apa ya? Ini foto-foto apa ya? Nah, ini adalah kerajinan. Ada tempat tisu, lalu ada apa lagi? Foto sama iya, bagus sekali ya anak-anak ya, indah sekali. Indah sekali ya. Ini hiasan dinding. Yang atas itu adalah hiasan dinding. Hiasan dinding ya. Ya, mungkin anak-anak pernah melihatnya ya.
ada tempat tisu, ini ada seperti hiasan juga yang biasanya ditaruh di tembok, bentuknya bunga cantik sekali ya. Ini juga ada hiasan dinding. Coba anak-anak perhatikan apa kesamaan dari ketiga foto karya seni ini. Apa kesamaannya yo? Kesamaannya adalah bahan alam. ya benar sekali menggunakan bahan alam. Coba yang pertama ini yang di atas, ini memakai apa ya? Memakai apa coba diperhatikan? Memakai apa pembuatnya? Bahan pembuatnya? Memakai? Ya, ini ada buah pinus. Siapa yang pernah lihat buah pinus? Kalau kita main ke puncak, banyak ya buah pinus. Lalu ini apa ya? Nah, ini ada sepertinya seperti buah-buahan kering ya. Ada buah-buahan kering. Nah, lalu yang di tengah ini sepertinya itu ada beberapa cangkang kerang, ada kulit-kulit buah. Nah, yang ini juga nih, ada kulit-kulit buah, ada kerang, ada kerang juga. Nah, yang di bawahnya ini yang bunga, apa itu? Terbuat dari bahan apa? Biji-bijian. Ya, ada kacang. Biji-bijian. Ya, benar sekali. Biji-bijian. Lalu yang tempat ada kuaci ya. Lalu yang tempat tisu itu terbuat dari apa? Coba diperhatikan. Kayu. Terus apa lagi? Buat bunganya dari apa? Kulit kacang. Kulit kacang, iya benar. Jadi dari benda-benda ini yang ada di foto ini adalah sama-sama terbuat dari bahan-bahan alam. Nah, bahan alam ya cantik sekali anak-anak ya. Cantik sekali ya. Nah, bahan alam apa sih? Bahan alam adalah bahan-bahan yang berasal dari alam dan mudah didapat di alam bebas. Contohnya apa saja? Ayo, apa saja contohnya? Kering. Ya, benar. Kerang. Terus, Bijian. ya, apa? Ya, benar sekali. Ini contoh-contoh bahan alam nih ya. Ada daun apa saja ya? Biji-bijian contohnya apa? Biji-bijian contohnya adalah apa? Kacang hijau, kedelai ya, kacang hijau, kedelai, ranting, lalu ada cangkang kerang, lalu ada juga kulit buah-buahan. Itu adalah macam-macam contoh bahan-bahan alam. Kalau botol plastik bahan alam bukan? Bukan ya? Berarti termasuk bahan apa itu botol plastik? Botol plastik bahan apa? Bahan lawannya bahan alam apa? Satunya? Botol plastik, kerdus, itu termasuk bahan alam bukan? Botol plastik, kardus, kertas, koran bekas, termasuk bahan alam bukan? Bukan. Ya bukan ya. Kalau bukan bahan alam berarti bahan buatan. Nah, beda ya. Kalau bahan alam itu langsung dari alam. Tumbuhan, biji-bijian, ranting kita ambil dari alam. Tapi kalau bahan buatan itu dibuat dulu. Seperti kertas, itu kan dibuat dulu di pabrik ya. Kita nggak langsung ngambil dari alam kan. Nah, itu kertas. Lalu ada juga botol plastik, itu juga dari pabrik seperti itu. Jadi namanya adalah bahan buatan. Tahu perbedaannya ya? Tahu bahan alam dan bahan buatan. Baik. Terus cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan seperti apa ya? Contohnya kita mau membuat tempat tisu tadi, caranya seperti apa yo? Cara untuk membuat bahan alamnya dengan digunting, Cara menempel. ditempel, ya kan?
Habis itu diapain lagi? Gunting, ditempel. Ya. Dilem. Ada yang dilipat, ya kan? Ada yang dilipat, ada yang digunting, ada yang menempel, ya. Lalu bisa juga dipadukan dengan bahan buatan atau bahan bekas. Misalnya seperti tadi kotak tisu, tempat tisu. Kita bisa memadukannya dengan kotak sepatu bekas. Seperti itu ya. Ya, tergantung bahan alamnya apa. Kalau kebesaran kita gunting dulu, sesuaikan dengan apa yang mau kita buat. Ada yang pernah buat? Apa nggak? Ada nggak anak-anak yang pernah buat kerajinan tangan dari bahan alam? Ayo, siapa yang pernah buat? Pernah? Apa? Ya, apa coba yang pernah dibuat? Apa Umar pernah buat apa tadi Umar? Pernah buat bahan apa? Kerajinan tangan dari bahan alam. Dari biji-bijian. Dari biji-bijian pernah? Iya. Wah, hebat. Caranya diapain? Tempel-tempel. Caranya tempel-tempel. Tempel-tempel. Jadi bahan-bahannya apa ya? Pertama kita harus menyiapkan gunting ya. Kalau perlu digunting kita makanya sebelum kita membuat kita harus menyiapkan gunting. Lalu menyiapkan apa lagi? Apalagi yang lem. Lalu apa lagi? Apa lagi yang perlu disiapkan? Lem, gunting, lalu apa? Bahan alam yang mau kita buat, kita siapkan dulu ya. Bahan alamnya sudah siap, kita siapkan guntingnya, lalu kita siapkan lemnya, lalu kita gambar kita bikin apa? Membuat pola, gambar pola kita perlu pensil, perlu pensil. Lalu kalau mau diwarnai kita perlu ada yang diwarnai dengan cat. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya, baru kemudian kita membuatnya. Seperti itu ya. Sekarang Ibu akan mencontohkan satu kerajinan, yaitu adalah membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Tahu pelepah pisang itu apa? Nggak tahu. Pernah lihat pohon pisang? Tahu. Pernah lihat pohon pisang ya? Pernah belum Kak? Udah pernah lihat pohon pisang? Pohon pisang itu kita banyak yang bisa kita manfaatkan, yaitu adalah daunnya bisa kita manfaatkan. Lalu kulit kalau kalian pernah memegang pohon pisang, batang pisang, ya itu bisa juga dipakai batangnya. Kita keringkan. Nah, itu namanya pelepah pisang. Nah, lalu bagaimana caranya ya? Nah, coba perhatikan anak-anak gambar ini. Ini adalah langkah kita sedang apa? Menyiapkan bahan-bahan, ya. Apa saja? Coba dilihat di gambar ini, kelihatan ya? Apa saja ini yang disiapkan? Lem. Ada lem. Ya, lemnya juga ada cutter, nanti untuk memotong. Lalu ada penggaris, kardus, ya. Kita siapkan bahan-bahan. Ada pulpen, ya, ada penghapus, ya. Kalau kita sudah siapkan, kita lanjut ke tahap kedua ya, ke langkah kedua. Langkah kedua ngapain ya? Coba lihat gambarnya ya, kita lihat gambarnya ya. Iya, ada penggaris, ada kertas. Ini tahap kedua. Ini ngapain coba? Ini ngapain? Membuat pola. Kita gambar di kardus. Tadi kita sudah menyiapkan kardus ya. Lalu kita gambar polanya. Kita gambarnya pakai apa ini? Boleh pakai pensil, boleh pakai spidol, boleh pakai pulpen ya. Biar lurus kita menggambarnya pakai apa? Biar lurus garisnya. Pakai
Ya, kita pakai penggaris ya. Nanti kalau nggak pakai penggaris, nanti bencong-bencong ya. Jadi kita pakai penggaris ya. Ya, kalau sudah di tahap ini kita gambar. Nah, kalau tempat tisu seperti ini anak-anak bentuknya kotak, ini untuk alasnya, lalu ini pinggirnya. Ya benar sekali. Habis itu kita gunting ya. Kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat ya, seperti pola gunting. Urutkan ke garisnya yang pinggir-pinggirnya, tengahnya jangan sampai ke gunting ya. Nah, udah habis itu, nah ini jadi nih. Ini jadi, ini ada bagian atas ya, untuk kotak mati. Sudah kelihatan ya bentuknya ya. Sudah mulai kelihatan. Lalu habis itu, nah kita tempelkan. Kita tempelkan masing-masing pola, lalu ya ditempel kita tempel, lalu kita hias sesuai keinginan kita. Kita mau seperti apa itunya? Ya. Kita mau seperti apa? Kita hias. Boleh pakai kulit kerang, boleh pakai bunga kering, boleh pakai daun kering ya. Terserah sesuai dengan selera masing-masing. Bisa ya? Kira-kira bisa nggak membuat seperti ini? Bisa. Bisa, insya Allah ya. Nanti kalau ada waktu, Sabtu Minggu boleh dicoba ya. Boleh dicoba, boleh bersama ayah, bunda, atau adik kakak membuat prakarya dari bahan A. Nah, sampai di sini ya anak-anak ya. Materi matematika dan materi SBDP kita. Ya. Nah, oke, sampai di sini sekarang ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Boleh yang mau bertanya, boleh tentang matematika, boleh juga tentang SBDP. Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Jelas semuanya? Tadi Ibu untuk menyiapkan ini ya, Bu Pena ya. Sudah ada semua Bu Penanya di depannya? Sudah, Bu Penanya sudah disiapkan? Sudah. Nah, anak-anak, kita kan pembelajaran tema 2, subtema 3, dan subtema 4 sudah selesai ya. Ya, semua materi sudah disampaikan. Nah, insya Allah besok hari Jumat besok kita akan penilaian harian ya. PH. Nah, besok kita akan ada PH. Materinya adalah tema 2, tema 3, dan subtema 4 ya. Persiapkan ya anak-anak ya. Persiapkan. Nah, sekarang kita akan latihan. Karena besok kita akan PH, kita coba latihan ya. Coba dibuka Bu Penanya dibuka tema 2, subtema 3. Di bagian latihan ya, di bagian latihan itu ada di halaman 145. Coba dibuka di halaman 145. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Sudah ya? Belum. Ya, kita tunggu, Ibu tunggu ya. Belum. Ya, silahkan. Ya, kita tunggu teman-teman lain yang belum ketemu. Halaman 145 ya anak-anak. Halaman 145 ya. Kita mungkin nggak bisa membahas semuanya. Ibu ambil beberapa soal saja ya. Ya, sambil berjalan yuk, karena waktunya terus berjalan, takutnya nggak cukup nanti waktunya ya. Coba sekarang di situ ada muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Ciri dan wujud benda pada gambar berikut adalah, itu gambar apa ya anak-anak ya? Iya, dilihat lagi videonya yang barusan dikasih Ibu itu, dilihat lagi. Aluminium. Nomor 2 itu gambar apa ya? Nah, nama bendanya apa nomor 2? Nomor raket. Ya, raket.
Sekarang siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri? Kita sebutkan 3 saja. Coba Ibu mau dengar suaranya Nadira. Nadira coba sebutkan 1 ciri-cirinya. Raket. Apa Nadira? Nadira mendengar suara Ibu? Tadi yang sebelum tadi diulang lagi, enggak naik. Nadira. Ada. Ya, coba apa itunya? Satu ciri-ciri dari raket. Ya. Terus sekarang coba rindu. Rindu. Oh, ini loh, belajar baru lagi. Rindu ciri-ciri raket apa ya? Emang kita anak bukan pintar. Ya, siapa yang bisa ciri-ciri dari raket? Coba sebutkan 1, apa cirinya? Ciri-cirinya Ada. gimana? Yang keras suaranya, Nah. Pada bulat. Ya? Bentuknya bulat. Ya, bentuknya atasnya bulat. Atasnya aja yang bulat ya. Yang bawahnya memanjang, tidak ya. Lalu yang kedua apa? Ciri-ciri yang kedua. Kalau ini termasuk benda apa? Berdasarkan wujudnya berarti benda apa? Kan masih ingat nggak wujud benda itu ada apa aja? Ada benda padat, lalu benda cair atau benda gas. Ya, gimana nih salah satunya? Termasuk benda apa raket? Termasuk benda padat. Nah, seperti itu. Lalu kalau dari fungsinya atau gunanya untuk apa sih raket? Coba, raket kan macam-macam ya. Ini raket apa? Gambar ini raket apa? Raket apa? Olahraga apa? Tenis bukan ini? Raket tenis bukan? Ini raket apa yo? Raket tenis. Bukan ya? Bulu tangkis. Benar, ini bulu tangkis. Nah, ini namanya raket bulu tangkis. Nah, oke. Berarti bisa ya? Jadi kalau kita menyebutkan ciri-ciri benda, kita bisa sebutkan dari wujudnya, warnanya, bentuknya, kegunaannya. Nah, seperti itu ya. Yuk lanjut kita ke soal nomor berapa ya? Nomor 4 coba. Menyebutkan 3 benda yang digunakan ketika bermain di sekolah. Kita sebutkan saja, coba ayo. Bendanya apa aja? Kalau kalian sedang bermain di sekolah, biasanya apa yang dipakai bendanya? Ayo, apa ayo? Tali lompat. Aha. Ya, bola. Ya, terus? Tali lompat. Oh iya, benar. Aha. Azam udah. Aku pengen dengar suaranya Azam nih. Azam. Assalamualaikum Azam. Salam. Sepertinya Azam sedang mengantuk ya. Nah, Azam coba 1 benda yang digunakan ketika bermain di sekolah. Coba Azam sebutkan. 1 aja. Ketika Azam bermain biasanya pakai apa? Apa saya? Bola. Ya selain bola. Yuk selain bola apa lagi yang bisa? Ayo. Ya, raket juga bisa ya, benar. Nanti bisa ya kalau disuruh menyebutkan ciri-cirinya, misalnya bola. Ciri-cirinya apa? Ya, kalau bola ciri-cirinya apa? Bentuknya bulat. Ya. Padat. Kalau isinya bola termasuk benda apa? Gas. Nah, bola kalau nggak ini tidak bisa berbentuk bulat ya. Ya, benar. Baik. Sekarang kita lanjut ke materi matematika ya, yang di bawahnya ya, masih di halaman 145 ya. Halaman 145 coba. Nomor 3 coba ya. Pembagian yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, bentuk pembagiannya seperti apa itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo.
Bentuk pembagiannya nomor 3 seperti apa? Matematika halaman 145. Dibagi. Berapa dibagi berapa? 18. 18 dibagi berapa itu? Dibagi kotaknya ada berapa? Coba dihitung kotaknya ada berapa yang di bawah itu? Kotaknya ada 3, berarti 18 dibagi. 3. Nah, begitu ya, 18 dibagi 3. Hasilnya sama dengan adalah coba ya. Hasilnya adalah 6. Ya, ini. Ya, sebentar ya. Jadi adalah hasilnya 18 lalu dibagi 18 dibagi berapa tadi? Dibagi 3, hasilnya sama dengan 6. Jadi kita hitung ya, yang di dalam kotaknya yang di bawah itu bolanya itu gambar apa ya? Oh, gambar kue itu ya? Itu ada berapa? 6. Setiap kotak. Berarti hasilnya adalah 6. Itu bisa ya? Oke. Lanjut sekarang coba nomor 1 deh, nomor 1. Diketahui 35 sama di 35 dibagi 5 sama dengan 7 ya. Matematika yang nomor 1 ya anak-anak, dilihat soalnya ya. Diketahui 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nah, ingat sudah pernah Ibu jelaskan bahwa antara pembagian dan perkalian itu berhubungan ya. Nah, pertanyaannya adalah maka 7 dikali berapa sama dengan berapa? Nah, soal ini kita 7 kali 5 sama dengan 35. Ya, benar sekali. Tuh. Nah, ini hasilnya. Dikali 5 sama dengan 35. 7 dikali 5. Bisa ya? Jelas ya? Jelas. Ya. Kali 5 Lanjut sekarang ke muatan SBDP. Masih di halaman 145. Ya, muatan SBDP halaman 145. Sudah ya? Coba sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Tuliskan alat-alat menggambar imajinatif beserta kegunaannya. Contohnya apa? 1. Pensil. Pensil. Pasti kalau pernah pensil gunanya sebentar, pensil gunanya untuk apa? Pensil gunanya untuk apa? Hapus. Pensil gunanya untuk ya, menggambar, membuat sketsa. Yang kedua, kertas gunanya untuk sebagai tempat kita menggambar ya. Ya, tempat kita menggambarnya kan di kertas. Nah, sebagai media berarti sebagai media untuk kita menggambar. Lalu yang ketiga, alat warna, penggaris boleh untuk membuat garis ya. Ada ayon boleh untuk mewarnai. Pensil warna boleh. Cat air boleh. Nah, seperti ya, macam-macam tergantung kalian mau pakai apa. Boleh pakai krayon, boleh pakai cat air, boleh pakai spidol. Nah, sekarang nomor 3, langkah-langkah menggambar imajinatif. Langkah-langkahnya yang pertama apa? Kita harus membuat pola atau membuat sketsa ya. Jadi misalnya kita mau bikin ikan, kita sudah siapkan bahan-bahannya, kita gambar ikan dulu di kertas ya dengan menggunakan pensil. Nah, itu langkah pertama, membuat sketsa. Yang kedua, langkah kedua apa ya? Langkah yang kedua adalah ayo, setelah sudah jadi sketsanya, mewarnai terserah, boleh pakai. Nah, mewarnai itu ada teknik mewarnaan yang gelap terang itu namanya apa? Kita mewarnai nih.
Yang di bagian luarnya kita warnai gradasi, pinter sekali. Ya, gradasi. Sudah dijelaskan ya kemarin ya. Ya, itu namanya mewarnai dengan gradasi. Baik. Ya, sudah selesai yang SBDP. Lalu coba kita balik ke halaman 146 sekarang. Balik ke halaman 146 anak-anak. Sudah ya? Ya, coba soal nomor 1, perhatikan di situ ada gambar ya. Di situ ada gambar ya. Peraturan yang sesuai dengan gambar tersebut yang mana? A. Harap tenang di dalam ruangan ini. B. Bersihkan kakimu sebelum masuk. Atau C. Buanglah sampah di tempat sampah. Mana? Ya, benar. Itu di mana sih? Foto itu di mana ya? Kelihatannya dia lagi sedang berada di mana? Di perpustakaan. Nah, benar. Jadi kalau di perpustakaan itu kita tidak boleh berisik ya, kita tidak boleh ngobrol karena di situ orang yang datang ke perpustakaan dengan tujuan untuk membaca. Nah, membutuhkan ketenangan. Nah, yo sekarang nomor 2. Berikut yang bukan peraturan di sekolah. Yang mana? Yo. A. Datang tepat waktu. B. Bertengkar dengan teman. C. Memakai seragam dengan rapi. B. Teman. Ya, tidak boleh ya. Masa bertengkar dengan teman. Jadi tidak boleh ya. Itu bukan peraturan. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke tema 4. Coba dibuka buku-buku penanya ya. Di bagian latihan kita buka di halaman 165. Halaman 165. Ya. Nah, coba nomor 2. Ciri-ciri benda pada gambar. Di situ ada gambar apa itu anak-anak ya? Itu gambar figura. Ya. Itu gambar figura ya. Coba itu ciri-cirinya apa? Itu ada pilihan A. Mengikuti bentuk wadahnya. B. Bentuknya segi 4 atau C. Termasuk benda gas. Mana jawabannya ya? Bentuknya segi 4. Ya benar. Bentuknya adalah segi 4. Baik. Benar sekali. Lalu nomor 3. Contoh benda yang dibawa saat pergi berwisata. Ya. Kalau kalian pergi berwisata dengan keluarga, coba benda apa yang biasanya dibawa? Tempat minum. Lalu apa lagi? Cemilan. Ya, cemilan. Benar. Ini bisa lapar ya. Kalau sampai Minum. minum ya. Terus satu lagi coba apa bendanya? Apa lagi? Baju, ya benar, baju benar. Nanti kalau kita bajunya basah, kalau kita nggak bawa baju bingung ya. Nah, payung, ya jaga-jaga untuk hujan. Ya sekarang lanjut ke matematika, ya. Ke matematika coba mana ya satu soal saja ya. Nomor 1 coba pembagian berikut yang hasilnya adalah 4. Coba yang mana ya? Coba yang A, B, atau C? Coba dihitung yang A. Silahkan dihitung sekarang, Ibu. Kasih waktu sebentar. Yang A. 24 dibagi 3 dibagi 2. Hasilnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab matematika nomor 1? A, B, atau C? Siapa? A. Ya, benar sekali. Jawabannya A ya. 24 dibagi 3 hasilnya berapa? 24 dibagi 3 berapa? 8. Lalu 8 kita bagi lagi dengan 2. Berapa hasilnya? Berapa? 4. Iya, jadi jawabannya adalah A. Ya. Lalu kita lanjut ke muatan SPDP ya. Muatan SPDP. Coba nomor 2. Dibuka
halaman 166. Yang bawah, DB. Halaman baliknya. Halaman apa? 166. Ya. Halaman 166 soal nomor 2. Di situ ada gambar apa sih itu? Figura lagi ya? Ada gambar figura lagi. Bahan alam yang digunakan pada gambar di samping apa ya? Itu terbuat dari apa? Biji-bijian, bunga kering atau cangkang kerang? Cangkang kerang atau biji-bijian? Mana yang benar? Tadi ada yang jawab biji-bijian, ada yang jawab cangkang kerang. Kerang? Masa sih? Cangkang kerang. Coba diperhatikan lagi gambarnya. Coba diperhatikan lagi. Biji kacang hijau ya. Ya, itu ada yang benar A, biji-biji. Ya, oke. Lalu yang terakhir muatan PPKN yuk, terakhir. Yang mana ya? Nomor 4 coba. Muatan PPKN nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Akibat melanggar aturan membuang sampah sembarangan di rumah adalah apa? Ayo. Nomor 4, soal nomor 4. Akibat melanggar Menjadi kotor. rumah menjadi kotor. Lalu kalau rumah kotor jadinya gimana? Rumah menjadi tidak sehat. Iya, kita juga tidak nyaman ya kalau tinggal di rumah yang kotor. Ya. Baik, seperti itu ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9, kurang sedikit lagi pukul 9. Kita tidak bisa membahas semua soal, hanya beberapa soal. Nanti sisanya anak-anak bisa coba kerjakan di rumah ya. Tidak usah dikumpulkan, hanya sebagai latihan ya. Karena besok kita akan ada penilaian harian, ada PH ya, dengan materinya tema 2, subtema 3, dan subtema 4. Jadi nanti di rumah yang tadi kita tidak sempat bahas, boleh dikerjakan lagi sendiri-sendiri di rumah, tidak perlu dikumpulkan, hanya untuk latihan. Begitu ya anak-anak ya. Ya, karena waktunya sudah selesai. Jadi kita akhiri ya, pembelajaran kita hari ini. Mari bersama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Habis ini akan masuk ke alamin ya. Akan masuk ke mata pelajaran yang kedua ya. Untuk Butia sampai di sini dulu anak-anak ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Belajar di rumah, kita besok PH ya. Baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya besok saya keluar ya. Ya, dadah. 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 Keluar ya. Oh jangan. Jangan cuy. Oh jangan. Sampai bertemu minggu depan. Ya, silakan masuk ke mata pelajaran selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.